Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih membawa iman dan Islam. Tadi di sini hujan. Kalau saya tadi dari Solo hujan deres, sampai Klaten masih hujan, masuk Jogja ada yang hujan, ada yang enggak. Kalau rumah saya gerimis saja. Alhamdulillah di ruangan ini tidak hujan, sehingga pesertanya penuh sampai belakang, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Hati-hati ya. Kita sampai kepada materi yang ke-11. Ternyata sudah 11 sih. Padahal harusnya 30. Kita masih berbicara membangun pondasi bisnis yang ke-6. Kita sudah masuk kepada pemecahan akidah 2. Berarti untuk pemecahan akidah 1 sudah kita selesaikan 2 minggu yang lalu, yaitu pemecahan akidah 1 selesai. Jadi pertanyaan tentang dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan sudah terjawab. Bahwa manusia pasti ada penciptanya. Alam semesta ini pasti ada penciptanya. Kehidupan ini pasti ada penciptanya. Dan akal manusia mampu menjangkau itu secara pasti. Bahwa pencipta pasti ada. Bagi yang masih mau menggunakan akalnya dan bagi yang akalnya masih normal. Kecuali kalau akalnya sudah enggak normal ya susah dikoneksikan. Berarti malam hari ini kita akan masuk pemecahan akidah 2. Kemarin sudah kita antarkan, sebenarnya yang mampu merubah manusia itu adalah jawaban dari pemecahan akidah 2. Yang mampu membangkitkan manusia itu juga pemecahan akidah 2. Yang mampu membangkitkan sebuah bangsa itu juga pemecahan akidah 2. Yang mampu membangkitkan sebuah negara itu juga pemecahan akidah 2. Oleh karena itu, Anda ketemu siapa saja manusia itu, walaupun dia itu manusia yang sudah bejat, sebejat-bejatnya manusia, itu tetap bisa dirubah kalau Anda bisa menyentuh sampai kepada pemikiran akidah yang kedua. Oleh karena itu, proses perubahan manusia, kalau memang kita ingin merubah manusia, yang paling sulit itu memang membawa kepada lingkaran pertanyaan akidah 2. Mungkin dulu saya pernah cerita ya. Ada orang Jepang yang sangat melarat. Kebetulan dia menikah juga dapat orang melarat. Biasanya sekufu itu begitu ya, melarat ketemu melarat. Gitu. Kalau Anda merasa melarat, kemudian istrinya juga melarat, itu berarti ya sepantaran lah gitu. Jarang orang melarat dapat orang kaya, itu kayaknya salah alamat. Sebagaimana yang dialami orang Jepang itu. Kebetulan dia menikah, dapat istri yang miskin, kemudian dia menjalani kehidupannya dengan bisnis. Walaupun bisnisnya dijalankan tetapi tetap miskin terus. Mungkin belum pernah ikut IBC jadi miskin terus. Sampai akhirnya suami istri ini kemudian rembukan. Suaminya bilang, Tri, istri. Saya nggak tahu namanya, gitu. Panggilannya istri ya. Kalau Jepang manggil istrinya gimana ya? Bune gitu ya. Bune,
saya kalau sudah bosan jadi orang melarat. Saya ingin merubah hidup saya ingin menjadi orang yang kaya. Kira-kira Bune mau enggak kita merubah hidup menjadi kaya? Ya mau saja, dari dulu saya itu sudah pengen kaya gitu loh. Cuma karena dapat suami melarat ya enggak kaya-kaya. Akhirnya apa? Kemudian suaminya menawarkan, kalau ingin merubah hidup kita, gimana kalau rumah warisan kita, rumah warisan istrinya itu kita jual saja. Gimana Mas, ini satu-satunya harta kita, satu-satunya rumah kita masa dijual, ini aja peninggalan orang tua. Enggak apa-apa, orang tuanya kan sudah meninggal kan. Enggak akan protes. Pengen kaya enggak? Ya pengen gitu. Setuju enggak dijual? Oke lah, kita setuju. Tapi pertaruhannya kalau sampai gagal kita sudah enggak punya rumah. Akhirnya setuju, rumah dijual, dijadikan modal, kemudian dia mulai membangun bisnis baru, membuka perusahaan baru, dengan tekad yang besar, dengan semangat yang menyala-nyala. Misinya cuma satu, saya harus menjadi orang yang kaya. Istrinya juga disumpah, saya harus menjadi orang kaya. Kemudian mengadakan training berdua. Ayo kita berjanji, siap? Yel-yelnya apa? Kaya. Saya harus menjadi orang kaya. Wah, kayak ikut MLM. Tapi cuma berdua. Nah, setelah mereka punya tekad, akhirnya apa? Dia benar-benar, itulah, kalau orang itu mau sungguh-sungguh, mau serius, insya Allah itu kesuksesan akan diraih. Maka saya boleh lihat kalau teman-teman itu bisnisnya kurang sukses, biasanya kurang sungguh-sungguh. Tadi saya kesini dengan yang menjemput saya diskusi panjang berkaitan dengan bisnis. Pertanyaannya sederhana, kalau bisnis sudah sesuai dengan syariat itu apakah dijamin sukses? Kira-kira jawabnya apa? Kalau ikut IBC terus ini kan kayaknya alirannya syariat terus. Apakah terus bisnisnya sukses? Kira-kira saya jawabnya apa? Jawaban saya mudah. Sudah dapat materi tawakal belum? Belum, ya sudah, nanti tunggu saja kalau sudah sampai materi tawakal. Intinya, kalau hanya syariat saja tidak ada jaminan. Kalau ingin sukses itu menurut materi tawakal nanti 4 lapis. Salah satu lapisnya memang syariat, tapi itu bukan satu-satunya. Dia tetap enggak puas. Kasih contoh sedikit. Contohnya gampang. Misalnya saja kayak bisnis saya yang mulai jalan, bisnis properti syariah. Yang tanpa bank, tanpa riba, tanpa modal. Paling enak yang paling belakang itu. Tanpa modal. Setelah tahu aturan main bisnisnya sesuai syariah, mungkin habis ikut materinya Pak Siddiq Aljawi, kemudian kita jalankan sesuai syariah. Misalnya kita punya tanah kosong, kemudian kita bangun, kemudian kita tawarkan. Yang beli banyak tapi semuanya kredit. Akadnya sudah benar, kemudian kreditnya sudah jalan, sudah tanda tangan. Misalnya kita bangun 50 unit, kayak yang Firdaus Property itu di Kendari, itu sekitar 52 unit. Apakah kemudian sukses? Kalau 52 unit terjual semua, akadnya sudah benar, sudah sesuai dengan syariat. Sederhananya apa? Sederhananya, misalnya saya tawarkan, ini jumlahnya berapa orang? 50 orang. Apakah ada yang mau beli rumah saya? Ini rumah dengan skema syariah, tanpa riba, tanpa akad bermasalah, tanpa bank. Silakan, kalau ada yang mau beli,
Ternyata beli semua. Kenapa? Kredit 10 tahun, wah seneng. Ternyata baru berjalan sebulan, cicilannya mungkin sebulan 2 juta lancar. Bulan kedua 2 juta lancar, bulan ketiga mulai seret. Ada yang bayar 1 juta, ada yang 500 ribu, ada yang 100 ribu. Bulan keempat lebih seret lagi. Rata-rata bayarnya 100. Bulan kelima, wassalam. Enggak ada yang. Bulan ke-6 ditagih sudah sembunyi masing-masing gitu. Bulan ke-7 ditagih sudah takbir, Allahu Akbar. Ini kan bisnis syariah. Bulan ke-8 bangkrut. Artinya apa? Tidak ada jaminan kalau bisnis kita sudah sesuai dengan syariat kemudian sukses. Saya bilang ada lapis yang keempat. Jadi nanti syariat itu kan lapis yang ketiga. Lapis yang keempat itu harus terikat dengan sunatullah. Kalau dalam materi tawakal begitu. Harus terikat dengan sunatullah. Artinya kalau sudah kita katakan terikat dengan sunatullah itu yang bermain itu adalah akal manusia. Menurut akal manusia, orang kalau tidak layak kredit itu jangan dikasih kredit. Bagaimana Anda tahu bahwa itu layak diberi kredit? Ya harus diperiksa, harus diteliti, harus benar-benar dianalisis kelayakannya untuk mendapat kredit. Jangan ngawur juga, mentang-mentang teman sendiri, mentang-mentang semangat Islamnya tinggi, mentang-mentang kemana-mana pakai kopiah kemudian dikasih kredit. Penghasilannya aja Senin Kemis kok, makan nggak jelas kok dikasih kredit rumah. Makin nggak jelas lagi. Itu namanya tidak mau mengikatkan kepada sunatullah. Oleh karena itu, siapa saja, karena ini sudah sunatullah, sudah merupakan hukum kausalitas, orang kalau benar-benar cermat di dalam bisnisnya, cermat dalam hitung-hitungannya, itu insya Allah sukses. Seperti orang Jepang ini, karena semangatnya tinggi dan biasanya orang Jepang itu sangat teliti. Saya dulu waktu mau ke Jepang itu ditantang Ustadz Ismail yang sudah duluan ke Jepang. Saya tanya, hebatnya orang Jepang itu apa? Dia mengatakan hebatnya orang Jepang itu ada 7. Saya nggak hafal 7, yang hafal cuma 1. Dia sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu oleh-oleh dari Jepang. Kebetulan itu dipakai untuk ngisi pengajian di kampus saya di Hamfara. Begitu datang dari Jepang langsung menggelar pengajian oleh-oleh dari Jepang. Keunggulan orang Jepang 1, 2, 3. Saya ingat ada 7, tapi yang ingat cuma 1. Apa? Keunggulan orang Jepang itu kalau mengerjakan sesuatu itu mesti perfect. Sangat sempurna. Orang Jepang itu tidak mau mengerjakan itu ada cacat sedikit saja tidak mau dia. Dia ngambil contoh, kalau nggak percaya datang aja ke Jepang, kemudian jangan naik kendaraan, jalan kaki, coba periksa semua aspal yang ada di jalan Jepang, katanya begitu. Yang diperiksa bukan jalan di tengahnya, mulus apa enggak, itu biasa. Di mana-mana juga mulus, kecuali Indonesia ya, tengahnya juga enggak mulus. Nah kelebihan orang Jepang itu jangan ditengok atasnya yang mulus, tapi pinggiran aspalnya gitu. Nanti Anda lihat itu sangat rapi. Jadi orang Jepang tidak hanya yang tengah yang rapi, tetapi bagian ujungnya itu nyaris tidak ada cacatnya. Sepanjang sejarah Anda ikuti saja gitu. Syaratnya apa? Jalan kaki gitu. Nah begitu saya sampai Jepang juga saya buktikan gitu. Saya jalan kaki, bukan membuktikan, tapi yang jemput nggak datang-datang, terpaksa jalan kaki. Nah, yang saya perhatikan apa? Lingirnya jalan, bener nggak kata Ustadz Ismail itu. Ternyata betul, rapi betul. Itu yang membuat apa? Orang Jepang itu sukses. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah di UGM, fakultas saya itu dapat proyek membuat seminar, semua dananya dari Jepang, 100% dari Jepang. Yang diminta orang Jepang apa? Membuat proceeding. Full 100% dibiayai dari Jepang.
Tapi ketika membuat proceeding dalam bahasa Inggris, permintaan orang Jepang satu aja. Kalau ada salah cetak satu huruf saja dalam proceeding itu, tidak dibayar 100%. Jadi kalau ketahuan ada yang salah cetak, salah penulisan, satu huruf saja, satu kata saja, gitu, orang Jepang nggak mau bayar. Jadi kita itu harus periksa berhari-hari, itu bukan layoutnya, bukan desainnya. Yang kita pelototi apa? Tulisannya harus benar gitu. Pelototi terus. Karena kalau sampai salah satu saja nggak dibayar udah. Itu semua yang sudah kita selenggarakan itu kita harus nomboi sendiri. Itu fakultas harus nomboi sendiri. Orang Jepang begitu mintanya. Nanti kita cek ya. Kalau sampai remote ini nanti salah sedikit saja, saya pulang. Enggak, saya bukan orang Jepang. Oleh karena itu orang Jepang ini pelan tapi pasti, dia langsung merangkak itu bisnisnya. Makin sukses, makin sukses, makin sukses. Sampai akhirnya dia benar-benar punya perusahaan besar. Kemudian dia rembukan sama istri, apakah sudah cukup? Istrinya tetap bilang belum cukup. Kita harus kaya, kita harus kaya. Masih ingat sumpah kita harus kaya. Akhirnya dengan perusahaan yang besar itu tidak cukup. Dia mulai buka cabang di kota-kota lain. Perusahaannya mulai punya cabang di kota lain, akhirnya menjadi semakin besar. Dia benar-benar kaya, dia sudah bisa memiliki rumah yang besar, mobil apa saja dia bisa beli. Tapi rembukan sama istri lagi gimana? Sudah cukup belum? Belum. Kita belum kaya. Kenapa? Kita belum punya cabang di luar negeri. Akhirnya apa? Dia buka perusahaannya di luar negeri. Dia buka cabang di Indonesia, di Amerika, di Eropa. Sampai negara-negara besar dunia ada cabang perusahaannya. Akhirnya dia mencapai puncak karirnya. Dia mengatakan, saya pergi kemana saja sudah bisa. Sudut dunia mana yang ingin saya kunjungi, saya bisa mendatanginya. Saya ingin beli rumah apa saja bisa. Saya mau beli mobil apa saja bisa. Artinya apa? Kalau bicara kekayaan, dia sudah segala-galanya. Ketika dia sampai kepada posisi puncak itu, tiba-tiba dia malah jatuh sakit. Semua dokter pribadinya langsung menangani. Dicek, ternyata enggak ada penyakitnya. Tapi dia jatuh sakit. Dokternya bingung, kenapa dia jatuh sakit? Akhirnya yang nangani bukan dokter biasa, tapi psikiatri. Kalau fisiknya enggak sakit, tapi kok jatuh sakit, ini mesti yang sakit bukan fisiologi, tapi psikologi kan. Akhirnya ditangani psikiatri, diajak ngobrol, kok sakit kenapa? Ternyata jawabnya sederhana saja, saya sakit kenapa? Gara-gara dia sudah menjadi orang kaya. Saya sakit karena apa? Karena saya sudah menjadi kaya raya. Loh, menjadi kaya raya kok malah sakit? Bukankah itu dulu keinginan Anda? Gitu. Iya. Kenapa saya jatuh sakit? Karena begitu saya kaya raya, terus saya mau ngapain gitu loh. Saya nggak tahu dengan kekayaan saya yang banyak itu. Saya beli apa saja sudah bisa. Saya kemana saja sudah bisa. Saya mau mencicipi makanan apa saja bisa. Saya mau kendaraan apa saja bisa. Kalau saya sudah sukses, sudah kaya raya, beli apa saja bisa. Menikmati apa saja bisa. Terus saya mau ngapain? Dokternya menyarankan, kalau sudah sukses kaya raya, banyaklah sodako, sedekah. Duitnya kan bisa nyumbangkan untuk yatim piatu, untuk orang-orang miskin gitu. Itu kan membuat Anda bahagia gitu. Malah dia balik tanya, loh saya itu dulu berjuang mati-matian pengen kaya, karena dulu saya sangat melarat, saya sangat miskin. Sekarang saya sudah kaya raya, begitu saya sudah bisa beli apa saja, terus kekayaan saya apa? Hanya saya gunakan untuk nyumbang fakir miskin.
Perjuangan saya selama ini apakah hanya untuk mendapatkan duit, setelah dapat duit banyak, untuk saya sumbangkan fakir miskin? Cuma gitu aja. Kok ngimut? Enak banget itu. Dokternya bingung juga gitu. Iya, saya cari duit sebanyak ini hanya untuk saya sumbangkan. Iya, itu membuat Anda bahagia. Enggak, saya enggak bahagia. Kalau cuma gitu, mending dulu enggak usah cari duit, wong dapat duit banyak untuk disumbang-sumbangkan gitu. Dikasih-kasihkan orang gitu. Dokternya makin bingung. Saya kaya raya duit banyak terus untuk apa gitu. Untuk apa ya kira-kira gitu. Kalau Anda ditanya kira-kira jawabnya apa? Untuk apa gitu. Dokternya nggak bisa bantu jawab. Hanya karena apa? Sebenarnya ada satu titik yang dia tidak bisa menjawab. Ketika dia miskin, semangatnya menyala-nyala untuk menjadi kaya. Ketika dia kaya, dia masih semangat untuk menjadi semakin kaya. Ketika dia sudah semakin kaya, dia tetap masih punya semangat untuk semakin kaya lagi. Tapi ketika sudah mentok, dia sudah kaya raya, dia sudah memiliki segala-galanya, ada satu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab, apa? Sebenarnya saya hidup itu untuk apa? Apakah saya hidup untuk menjadi orang kaya? Kalau sudah saya menjadi orang kaya, saya hidup untuk apa? Untuk berderma, untuk membantu orang miskin. Kalau saya sudah sumbang semua orang miskin, masih tanya juga kan? Kalau saya sudah nyumbang orang-orang miskin, terus saya hidup untuk apa? Ternyata enggak terjawab juga. Dokternya juga enggak bisa jawab. Akhirnya apa? Orang kaya ini meninggal dalam keadaan apa? Tidak bisa menjawab. Saya sebenarnya hidup untuk apa gitu. Kasihan amat kan, padahal itu materi malam ini. Coba kalau dari dulu dia sebelum bisnis, seperti yang testimoni tadi. Bukan testimoni, yang kesan-kesan tadi ya. Mana Mas Firly mana tadi? Oh, coba kalau dari dulu-dulu ikut IBC kan, nggak mati sia-sia dia gitu. Masa jawab gini aja nggak bisa? Apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Jadi kadang-kadang pertanyaan seperti ini sepele, kurang diperhatikan, kurang bermakna. Kenapa? Kita belum pernah mencapai puncak kesuksesan. Biasanya orang tidak pernah tanya seperti ini, kenapa? Karena masih berjuang ingin jadi orang kaya gitu loh. Apalagi kalau nggak kaya-kaya sampai mati belum pernah tanya sebenarnya saya hidup untuk apa. Mending tadi orang Jepang sudah mencapai puncak kekayaan loh. Kalau kita puncak juga enggak gitu loh. Rekoso terus bisnis sudah ganti berapa kali masih gagal terus gitu loh. Boro-boro kaya gitu. Apalagi kaya raya gitu loh. Untuk kaya aja susah gitu loh. Lah kaya untuk sampai kaya aja susah, apalagi tanya seperti ini gitu. Kalau ditanya hidup untuk apa? Ya golek duit. Ya untuk cari duit toh. Ini aja susah makan masih Senin Kemis. Apa buktinya? Kalau Kemis IBC gitu. Siapa tahu ada yang dimakan. Nah, bagaimana menjawabnya? Mari kita lihat. Alhamdulillah, ininya bagus. Ada sorotnya lagi. Oh, jadi nggak usah pakai display nggak apa-apa. Bayangkan aja. Bagaimana menjawab apa tujuan hidup manusia? Alat yang kita pakai adalah akal. Kita harus berpikir untuk mencari jawaban yang pasti benar. Oke, sekarang yang hadir ini kan manusia semua kan? Ada yang jadi-jadian, semua manusia. Kalau ditanya, apa tujuan hidup manusia yang pasti benar? Kira-kira jawabannya apa? Ada yang berani tunjuk jari? Yang pasti benar apa? Ya, silakan.
mengabdi kepada Allah. Semua setuju? Ini jawaban yang pasti benar? Setuju? Untuk mengabdi kepada Allah? Semua setuju? Ini jawaban yang pasti benar? Apa ciri-ciri jawaban yang pasti benar? Semua akal manusia setuju dengan jawaban ini. Kita ketemu manusia apa saja, dari negara mana saja, dari bangsa apapun juga, agamanya apapun juga, kalau ditanya apa tujuan hidup manusia, mengabdi kepada Allah. Semua jawabannya seragam. Kalau iya berarti pasti benar, menurut akal manusia. Oke, setuju? Semua setuju? Semua manusia yang kita tanya jawabannya pasti begitu? Pas di Jepang saya kebetulan makan halal di Jepang agak susah kan. Yang paling selamat itu kebab Turki biasanya. Karena yang jual orang Turki kan. Insya Allah halal lah. Nah pas saya makan di kebab Turki itu ada orang Amerika. Makan di situ juga kemudian ngobrol. Ya kita ngobrol pakai bahasa Tarsan lah. Saya tanya dari mana? Dia jawab, saya dari Amerika. Datang ke sini untuk apa? Dia cerita. Saya dengerin aja gitu. Saya ini dalam rangka keliling dunia. Saya habis datang dari Eropa. Sekarang saya di Jepang, keliling-keliling Jepang. Dengan bangganya cerita, saya juga kemarin dari Indonesia, saya malah sampai ke Maluku gitu. Dia cerita. Jadi saya itu sudah berkunjung di semua benua, sudah pernah. Amerika ya asalnya kan, Amerika Latin sudah pernah, Eropa pernah, Afrika pernah, Asia, Indonesia, Timur Tengah sudah pernah. Dan yang lebih hebat lagi, dia cerita, mohon maaf ya, saya juga sudah pernah mencicipi semua jenis manusia. Dia cerita gitu, jadi manusia Eropa udah pernah, Afrika udah, dengan bangganya gitu. Nah yang menarik apa? Kemudian saya tanya, Sir, kok sampean itu sukanya keluyuran? Ya saya cuma mempraktekkan ilmu ini. Sir, kok sampean sukanya keluyuran? Sebenarnya tujuan hidup Anda itu apa sih? Jawabnya apa coba? Mengabdi kepada Allah. Ternyata jawabnya enggak itu. Jawabnya apa? Tujuan hidup saya di dunia untuk apa? Untuk bersenang-senang. Dan yang lebih hebat lagi, ingat hidup itu cuma sekali, saya malah diceramai gitu. Cuma sekali aja dibikin susah, untuk apa gitu. Hidup sekali itu enjoy aja lah, kita bikin senang-senang aja gitu loh. Kenapa? Hidup cuma sekali, kalau tidak dipakai senang-senang, kalau mati nyesel sampean jadi gitu kan. Benar juga ya. Berarti semua manusia sepakat kan, tujuan hidup manusia apa? Untuk bersenang-senang. Oke, setuju? Setuju? Yang benar mana? Mengabdi kepada Allah atau bersenang-senang? Ayo, ada yang lain? Silakan. Dua-duanya. Ya. Untuk mati. Wah, ini lebih pasti. Semua setuju? Kalau setuju, malam hari ini juga kita harus mati. Setuju? Tujuan itu sesuatu yang harus kita raih. Semakin cepat, semakin baik, toh. Kalau tujuan hidup untuk menjadi kaya raya, kalau malam ini juga bisa kaya raya kan harus kita ambil kan. Oke, itu namanya tujuan. Untuk mati, oke? Siap? Monggo silakan dicontohin.
Baik, kita lihat. Jawaban yang pasti benar apa? Kita lihat. Nomor 1. Survei membuktikan ranking 1 adalah untuk mencari makan. Ya. Hasil surveinya berapa persen? Oh, enggak ada. Ternyata mayoritas menjawab tujuan hidup adalah untuk mencari makan. Kalau enggak untuk cari makan, cari apa? Cari susah apa? Nomor 2, tujuan hidup adalah untuk mencari kekayaan. Ranking 2, hasil survei. Ranking 3, untuk bersenang-senang. Wah, ternyata ranking 3 toh. Ranking 4, untuk kawin. Ini kayaknya MC-nya yang jawab. Nomor 5, untuk menjadi orang terkenal di dunia. Nomor 6, untuk menguasai dunia. Nomor 7, untuk memakmurkan dunia. Nomor 8, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ada juga yang jawab dari IBC. Nomor 9, untuk menjadi wakil Tuhan di dunia. Nomor 10, untuk mencari ridho Tuhan. Ini 10 besar dari hasil survei New Family 100. Sekarang dari 10 ini saya ingin tanya, mana yang pasti benar? Nomor 10, setuju? Semua setuju? Semua manusia kalau dijawab pasti jawab nomor 10? 8, berarti enggak pasti. Nomor 8, untuk beribadah kepada Tuhan. Semua setuju? Nomor berapa? Ingat, yang disebut pasti itu semua akal itu setuju. Seperti kemarin ketika kita melacak manusia, alam, dan kehidupan itu sebenarnya berasal dari mana? Kalau jawaban yang pasti benar, semua akal manusia pasti mengatakan ada penciptanya. Itu namanya jawaban yang pasti benar. Nah, dari 10 ini mana yang pasti benar? Kalau kita ketemu manusia manapun juga, kepalanya seperti apapun juga, rambutnya seperti apapun juga, kulitnya seperti apapun juga, itu kalau dijawab, jawabannya sama semua. 100% akal manusia sama dan tidak ada yang menolak. 1 sampai 10, mana yang benar? Silakan. Tuh. Iya. Semua setuju? Untuk menyembah Allah? Semua akal manusia setuju? Saya kemarin dari Belanda ya. Ada oleh-oleh. Pengen tahu? Oleh teman saya dari Belanda, saya dikasih secawan kecil. Gambarnya kincir angin. Ini oleh-oleh dari teman saya Belanda. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya dikasih oleh-oleh ini untuk apa? Ada yang tahu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Untuk saya, bagus. Jawaban Anda salah. Ada yang tahu? Ya. Untuk kenang-kenangan. Nah, ini jawaban yang lebih bagus lagi. Jawaban Anda salah. Ada yang tahu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. 100.000 dolar loh. Untuk dibawa pulang. Silakan, Anda salah. Ada yang tahu?
Saya tambahi. Untuk apa ini? Untuk diterima? Nah, saya kasih tahu ini ada belakangnya ada. Untuk apa? Ditempel di kulkas. Nah, ini jawaban yang salah. Saya tambahin lagi. 300.000. Untuk disimpan, nah itu termasuk yang salah. Saya tambahin lagi. Untuk promosi kan masih salah. Sesuai dengan yang saya maui. Nah, silakan jangan diambil. Karena jawabannya masih salah. Nah, itu baru salah. Jawabannya sudah saya tulis. Kalau ada yang cocok, silakan ambil. Saya ulangi lagi. Duitnya entek. Duitnya udah habis. Silakan. Untuk persahabatan. Hampir benar. Tapi masih salah. Biar bisa ke Belanda. Wong saya dari Belanda. Ini saya bawa dari Belanda. Ya, silakan. Oh, biar terkenal. Ini lebih mengharukan. Kayaknya harus saya tambahi pakai dompet. Ya. Tidak ada saya pun. Oh, suruh jawab, malah nggak mau jawab. Oh, teman saya sudah ngasih pesan, sudah ditulis, dan saya harus menjalankan amanah itu. Oh iya, silakan. Oh. Saya malah sedih ya, karena peruntukannya tidak untuk itu. Untuk mengingat. Wah, masih belum benar. Karena tujuannya tidak untuk itu. Ada lagi? Kalau ada duitnya kok semangat. Kelihatan kalau pengusaha. Iya, silakan. Oh iya, hampir saja tapi masih salah. Padahal mudah loh sebenarnya. Nggak ada yang tahu. Sayang sekali, Anda kurang benar. Ya. Itulah yang saya tanya, tujuannya untuk apa? Belanda sudah terkenal, Indonesia yang enggak terkenal. Untuk sedekah. Tak sedekah kan enggak ada yang mau. Untuk berdakwah. Wah, ini negara kafir untuk berdakwah. Hampir benar, tapi kurang tepat. Malah jauh. Untuk terima kasih. Apakah itu tujuan? Saya dikasih terima kasih, tapi itu bukan tujuan. Yang tepat apa? Bukan, ini cawan. Gambarnya. Pengen tahu untuk apa?
Pengen tahu? Untuk balang anjing. Itu jawaban yang pasti benar. Kok gitu sih? Ya terus saya ngasih. Oh dia pesen, ini tolong dibawa ke Indonesia. Untuk apa? Untuk balang anjing. Itu jawaban yang pasti benar. Kok gitu ya? Itu tapi yang benar. Kalau Anda jawab untuk dikasihkan orang yang dicintai, malah jauh. Kesimpulannya apa? 1 sampai 10 itu tidak ada jawaban yang benar. Tapi juga tidak ada jawaban yang salah. Artinya apa? Semua jawaban manusia itu relatif. Semua jawaban yang tadi disampaikan kan relatif. Mau ngeyelnya kayak apa, tetap relatif. Yang pasti benar apa? Jawaban yang pasti benar itu harus dikembalikan pada jawaban yang pasti benar. Duh, kok ruwet? Maksudnya apa? Kalau ingin mendapatkan jawaban yang benar, apa tujuan hidup manusia? Itu harus disandarkan kepada jawaban yang pasti benar, yaitu apa? Jawaban dari akidah 1, yaitu apa? Jawaban dari akidah 1, pencipta pasti ada. Itu yang disepakati semua manusia. Kalau tidak berangkat dari ini, maka semua diskusi kita sia-sia. Dan saya akan kehilangan banyak uang. Untungnya bisa diselamatkan. Kenapa? Seperti tadi kan, kalau saya tanya, apa tujuan teman saya memberi ini? Jawaban yang pasti benar apa? Tanya sama yang memberi kan, apapun jawabannya itulah yang benar, walaupun kok nggak mutu jawabannya. Api-api ngombalang kire. Sayang kan. Misalnya ini sudah saya tulis untuk balang anjing gitu. Saya yakin nggak ada yang cocok kan tadi. Tapi itu jawaban yang benar. Kenapa? Jawaban yang benar kan, apa tujuan teman saya memberikan kepada saya? Selama tujuan teman saya memberi kepada saya itu belum diungkap, apapun jawabannya itu nggak ada yang benar. Tapi juga nggak ada yang salah. Kalau misalnya saja ada yang kebetulan sama untuk balang anjing, selama ini belum saya buka, tetap nggak ada yang berani mengatakan ini jawaban yang benar. Ya enggak? Tahu kalau itu jawaban benar setelah saya buka. Kan? Selama ini belum saya buka, itu hanya kebetulan sama. Tapi akal manusia tetap tidak bisa mengatakan pasti benar. Oleh karena itu, pertanyaan apa tujuan hidup manusia, kalau ingin jawaban yang pasti, ini pertanyaan harus kita rubah. Pertanyaannya harus kita rubah. Menjadi apa? Bukan apa tujuan hidup manusia. Kalau ingin tahu jawaban yang pasti, pertanyaannya apa? Kita rubah menjadi apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Jadi kalau saya tadi tanya, apa tujuan teman saya memberikan barang ini? Nah itu kan ada sandarannya, yaitu apa? Sandarannya adalah teman saya. Karena barang ini memang pasti diberikan oleh teman saya. Tujuannya untuk apa? Yang pasti benar itu adalah sesuai dengan informasi dari teman saya. Setuju atau enggak setuju. Demikian juga seharusnya manusia yang berpikir, seluruh manusia yang berpikir itu harus menyadari kesalahan besar dari para filosof, kesalahan besar dari para filosof-filosof dunia
pemikir-pemikir dunia, perenung-perenung dunia, ahli syair dunia, di dalam berpikir tentang hakikat hidup di dunia, kesalahannya apa? Kesalahannya dia mencoba menjawab apa hakikat hidup manusia, kemudian dia mencoba merenungkan. Semua hasil renungannya, hasil pemikirannya, tidak ada yang benar. Itu upaya yang sia-sia. Bahasa Jermannya apa? Mospro. Sia-sia, nggak ada gunanya kan. Semua kerja keras, hasil pikir manusia, apa hakikat hidup, apa tujuan hidup, semua ajaran-ajaran filsafat, semua ajaran agama-agama buatan manusia, walaupun nilainya sangat tinggi, walaupun sangat agung, sangat berharga, itu sebenarnya tidak ada nilainya apa-apa. Setelah kita menemukan bahwa manusia itu ada yang menciptakan. Oleh karena itu, apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Jawaban yang pasti benar apa? Jawaban yang pasti benar, manusia membutuhkan informasi dari pencipta. Tadi sudah ada yang benar ya? Harus membuka Quran tadi. Siapa tadi yang jawab? Wah, hebat itu. Harusnya dapat duit ya tadi. Salahnya nggak dipertahankan. Harus dipertahankan mati-matian. Cuma masalahnya, ini kan baru tahapan berpikir manusia ya. Manusia membutuhkan informasi dari pencipta, maka menurut akal ada 3 kemungkinan kan. Kemungkinan pertama, manusia dalam mendapatkan informasi itu mencari sendiri. Cari rumahnya pencipta di mana. Jadi untuk mendapatkan informasi, kemungkinan pertama manusia mencari sendiri informasi kepada penciptanya. Kemungkinan kedua, pencipta yang memberi informasi kepada manusia. Kemungkinan ketiga, pencipta tidak memberi informasi kepada manusia. Yang paling mungkin yang mana? 1, 2, apa 3? 2 ya. Kenapa tidak 1? Kan bisa SMS apa telepon, sekarang pakai WhatsApp. Nggak ngerti nomor teleponnya. Boro-boro nomor telepon rumahnya aja nggak ngerti. Kenapa tidak 3? Kalau pencipta memang tidak mau kasih informasi, ya sudah. Berarti apa tujuan hidup manusia, yang benar mana? Sesuai dengan pikirannya masing-masing. Kalau ada yang mengatakan tujuan hidup saya adalah bersenang-senang, benar Anda, menurut Anda. Tujuan saya untuk makan, ya terserah kamu. Tujuan saya untuk kawin, itu bagi yang jomblo. Semuanya benar, nggak ada orang yang berhak mengatakan kamu salah, yang benar saya, enggak ada. Nah, dari 3 kemungkinan ini, kemungkinan yang benar adalah pencipta yang memberikan informasi kepada manusia. Karena kalau tidak ada informasi, manusia bebas mengatur kehidupannya. Jadi kalau tidak ada informasi dari pencipta, kita mau hidup kayak apa, kita mau hidup seperti apa, kita mau hidup dengan kelakuan seperti apapun juga, itu terserah. Mau kawin terus juga terserah. Mau langsung mati juga monggo. Maka kalau ada informasi, langkah selanjutnya apa? Kalau memang ada informasi, manusia harus membuktikan informasi yang datang sampai kepada kita ini benar-benar dari pencipta atau tidak. Mas Anwar masuk enggak? Tumben enggak masuk. Kehilangan contoh deh. Benar enggak masuk? Ganti Mas Firly aja lah. Untuk contoh ya. Mumpung sudah ada kesan dan pesan. Sudah kenal Mas Firly? Sudah lihat wajahnya? Sudah lihat penampilannya? Sudah lihat perawakannya? Sekarang saya ingin pendapat teman-teman semua. Mas Firly tiba-tiba dapat surat.
Kop suratnya apa? Gambar Garuda Pancasila, kemudian di bawahnya Presiden Republik Indonesia, Jokowi. Enggak boleh diteruskan kan, kemarin sudah ada SK-nya. Itu kopnya. Kita buka, isinya apa? Ternyata menimbang. Terus? Menyimak. Memutuskan. Keputusannya apa? Menurut surat, Saudara Firly diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara per 1 April 2015. Saya ingin pendapat teman-teman semua. Kalau Mas Firly jadi Menteri Sekretaris Negara, kira-kira wangun apa enggak? Kira-kira cocok apa enggak? Tongkrongannya memenuhi syarat apa enggak? Jujur aja lah. Orang kayak Mas Firly jadi Menteri Sekretaris Negara cocok enggak? Setuju apa enggak? Cocok enggak? Cocoknya apa? Jadi cocoknya jadi tukang bubur naik haji. Sudah naik haji belum? Oh belum. Insya Allah ya. Wah yang doakan banyak sekali. Insya Allah Mas Firly naik haji. Amin. Gak usah nunggu 8 tahun, 9 tahun. Kalau Allah menghendaki berangkat. Saya dulu naik haji 2004. Saya masih kuliah di Malaysia. Saya dipaksa pulang untuk apa? Untuk naik haji. Saya udah nolak itu, terpaksa naik haji. Kenapa? Memang sudah ada waktunya itu. Tugas kita apa? Tinggal berdoa, ya Allah. Saya itu Ramadan 2004 itu berdoa, ya Allah. Kok rasanya saya pengen naik haji gitu. Malam-malam bulan Ramadan, nggak tahu itu mungkin pas malam Lailatul Qadar. Langit membuka langsung diamini malaikat itu. 2004 berangkat itu. Saya tidak mengeluarkan sepeser pun. Enggak bayar gitu. Ya terpaksa mau. Kenapa sudah waktunya? Jadi jangan khawatir. Serius mengamini. Minimal kalau saya capek, Anda bisa naik haji. Injek-injek saya kan naik haji. Anak saya tiap hari naik haji. Sekali lagi Mas Firly kalau jadi Mensesnek, menurut Anda cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Cocok-cocok aja? Wangun-wangun aja? Itu jawaban meyakinkan apa melecehkan? Nah, kalau kita punya akal, pertanyaan tadi itu pertanyaan yang tidak bermanfaat. Dan sebaiknya jangan dijawab. Semua jawaban itu adalah pelecehan. Yang benar gimana? Langkah yang benar gimana? Langkah yang cerdas, langkah yang benar, langkah yang berakal, langkah orang yang berpikir, yang dilakukan apa? Suratnya ini yang harus diperiksa. Ini orisinil, ini benar-benar dari Jokowi atau palsu. Itu kan. Kalau suratnya itu asli, memangnya ada apa dengan Mas Firly gitu. Mau nggak cocok, mau tongkrongannya nggak pas, mau nggak wangun, yang penting ini asli. Ini hak prerogatif Presiden 1 April jadi Mensesnek. Ya enggak? Sama ketika istri saya itu dapat surat, kebetulan isinya apa? Menunjuk saudara Dwi Condro Triyono untuk menjadi pembimbing haji 2004. Kan gratis gitu loh. Saya sampai ngomong, saya ditelepon dari rumah ke Malaysia itu. Saya kan belum naik haji, kok suruh jadi pembimbing haji. Ini SK-nya ngawur itu loh. Istri saya jawabnya standar, karena sudah ikut kajian ini kan.
Ini bukan masalah cocok apa enggak, bukan masalah sudah naik haji apa belum. Ini masalahnya ini surat benar apa enggak, ini asli apa enggak. Ternyata asli kok, sudah saya buktikan, bahkan saya ditelepon bolak-balik, istri saya bilang begitu. Makanya kalau tiba-tiba ada SMS masuk, tadi pagi saya dapat itu. Selamat, Anda beruntung, Anda mendapatkan 27 juta gitu. Oh, ini kan membuat kita berbunga-bunga gitu. Jangan seneng dulu, ini SMS bener apa enggak? Kalau ini penipuan, bangkrut sampean gitu. Jadi yang penting apa? Suratnya bener apa enggak gitu loh. Harusnya semua manusia yang berakal itu pertaruhan yang harus dilakukan apa? Semua informasi yang mengaku dari pencipta ini harus dicek betul. Benar-benar dari pencipta atau tidak? Benar-benar dari pencipta atau sudah dipalsukan? Benar-benar dari pencipta apakah masih asli atau tidak? Ini yang harus dilakukan. Kalau kita mau berpikir cerdas, berpikir objektif, semua yang aku punya informasi dari pencipta kumpulkan. Kita cek bareng-bareng. Itu baru objektif. Ada berapa kitab coba? Al-Quran, bawa sini. Injil, bawa sini. Taurat, bawa sini. Ada Weda, bawa sini. Tripitaka, bawa sini. Sinto, bawa sini. Semua yang mengaku itu informasi dari pencipta, bawa sini. Kita periksa, orisinil apa enggak. Gitu kan? Itu baru disebut objektif. Di Jepang itu ada wakil asosiasi muslim Jepang, asli orang Jepang, namanya Profesor Hasan Konakata. Dia cerita, Profesor Hasan Konakata asli Jepang, dia itu pernah mencari, meneliti semua agama-agama yang ada, semua kitab-kitab yang ada selama 15 tahun. Kesimpulannya apa? Kitab yang benar-benar dari pencipta itu adalah Al-Quran setelah 15 tahun. Jadi kalau ingin tahu informasi yang benar-benar dari pencipta, kita ketemu lagi 15 tahun yang akan datang. Cukup sekian. Silakan pulang, teliti. Enggak main-main itu. Diteliti betul itu. Sampai dia bisa membuktikan. Yang masih asli, yang orisinil, yang bisa dibuktikan hanya Al-Quran. Mari kita lihat. Benar enggak Al-Quran itu dari pencipta atau tidak? Kalau Anda ditantang kayak gitu, kira-kira jawabnya gimana? Quran Anda itu dari pencipta benar apa enggak? Semua orang mengatakan, musuh-musuh Islam, semua mengatakan Quran itu karangannya Muhammad. Makanya dalam literatur Inggris tidak disebut Islam, sering disebut Muhammadanism. Ini adalah aliran Muhammad, itu pikirannya Muhammad. Kalau ditantang, Quran benar dari pencipta apa enggak? Sebagai orang Islam, jawabnya gimana? Benar dari pencipta? Kalau benar, buktinya apa? Bagaimana cara kita membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar dari pencipta? Caranya gimana? Kita harus bisa menunjukkan yang pasti-pasti dari Quran. Kalau pasti itu maknanya apa? Semua akal manusia itu setuju. Apapun orangnya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Oke? Maka yang harus kita cari. Yang pasti dari Quran apa? Kalau kita sodorkan nggak ada yang nolak. Yang pasti dari Quran apa? Yang pasti dari Quran? Tidak ada satupun orang yang mengingkari. Kita tunjukkan pendeta. Yang pasti dari Quran apa? Jawabnya mesti sama. Kita tunjukkan sama orang Hindu, jawabnya mesti sama. Kita tunjukkan sama orang ateis, jawabnya pasti sama. Yang pasti dari Quran apa? Quran
adalah kitab yang pasti berbahasa Arab. Ada yang mengingkari? Ini pertaruhannya begitu. Kalau tanya ini bahasa Arab apa bahasa Jawa? Maka kalau pasti bahasa Arab berarti kemungkinannya menurut akal ada 3. Quran itu karangan bangsa Arab, Quran karangannya Muhammad, dan Quran itu berasal dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel kan? Maka kata kuncinya apa? Yang pasti dari Quran apa? Kitab berbahasa Arab. Maka kita teliti satu-satu. Karangan bangsa Arab. Benarkah itu karangan dari bangsa Arab? Ternyata Quran sudah menantang kepada seluruh bangsa Arab ketika Quran diturunkan. Dan tantangan dari Quran itu bukan tanpa jawaban. Semua orang Arab, terutama yang ahli-ahli syair, sudah berlomba-lomba untuk membuat yang serupa dengan Quran. Tapi hasilnya apa? Ditertawakan oleh temannya sendiri. Kita nggak bisa mentertawakan, karena paham aja enggak. Dalam Hud 13 ada tantangan, Kul fa'tu bi asli suwarim mislihi. Kalau kamu memang benar, coba buatlah tantangan pertama apa? 10 surat yang serupa dengannya. Semua upaya sudah dilakukan, ternyata KO semua. Setiap ada hasil, ditertawakan. Ini memang yang bisa memahami yang kemampuan syair Arabnya sangat tinggi. Kalau 10 saja nggak bisa, ditantang 1 surat saja. Yunus 38. Kul fa'tu bi suratim mislihi. Katakan kalau kamu benar, buatlah yang 1 surat yang serupa dengan Quran. 1 surat saja, ternyata enggak bisa. Kalau seluruh bangsa Arab enggak bisa, mereka sendiri yang menyerah. Kalau bangsa Arab menyerah, terus jangan kita orang Jawa, terus saya bisa gitu. Itu gatoloco itu bukan. Seluruh bangsa Arab itu menyerah, tidak bisa menjawab, maka kesimpulannya, kalau Quran itu karangan bangsa Arab itu adalah batil. Kesimpulan yang batil. Maka yang kedua, ada yang menuduh itu karangannya Muhammad. Jawabnya apa? Muhammad itu bagian dari bangsa Arab. Kalau seluruh bangsa Arab nggak bisa, apalagi sendirian. Yang kedua, Muhammad juga menyampaikan hadis yang sampai ke kita dengan derajat mutawatir. Artinya apa? Hadis ini benar-benar pasti dari Muhammad. Ternyata seluruh gaya bahasa hadis dengan seluruh gaya bahasa Quran itu beda. Kita yang nggak ngerti bahasa Arab bisa merasakan. Saya nggak hafal Quran aja pernah. Di kampung saya itu subuh-subuh yang ngimami simbah-simbah. Rakaat pertama lancar sukses. Habis baca Fatihah, kemudian baca surat Quran. Rakaat kedua baca Fatihah, setelah itu membaca ayat Quran. Saya yang nggak hafal Quran aja merasa aneh. Ini ayat apa ya, kok rasanya aneh gitu. Kayaknya bukan Quran deh, tapi ya karena makmum ngikut aja gitu. Sampai selesai wiridan, begitu habis wiridan selesai, simbahnya keluar, saya buntuti. Mbah mau tanya mbah, kenapa boleh? Tadi ayat rakaat kedua baca ayat apa? Gitu. Ayat Quran. Surat apa? Oh ya nggak tahu. Pokoknya saya hafal dan saya hafalkan dari Quran. Masa sih? Kok rasanya aneh gitu? Wah kamu soalnya nggak hafal kok. Itu ayat berapa mbah? Pokoknya itu saya ambil yang bagian-bagian akhir dari Quran. Loh kalau juz 30 hafal mbah aku. Itu pokoknya bagian terakhir, kalau nggak percaya saya tunjukkan. Wah, akhirnya saya ke rumahnya, ini kalau nggak percaya Qurannya diambil, Qurannya besar itu. Waduh, dibukakan ternyata betul dibuka itu. Bagian akhir, doa khotmil Quran. Mbah.
Ini hadis Mbah, bukan Quran. Oh iya toli. Berarti simbahnya bacanya Quran tuh 12-an sampai saking semangatnya. Kita yang nggak ngerti bahasa Arab saja bisa merasakan semua uslub gaya bahasa Quran dengan semua uslub gaya bahasa hadis itu beda. Dan tidak mungkin manusia sepanjang hayatnya itu bisa memerankan dua peran sekaligus. Kalau Anda ikut materi saya dari gelombang 1 sampai gelombang 3, rekamannya kalau diputar itu gayanya tetap terus ya kayak gini-gini aja, nggak pernah berubah. Kalaupun saya berubah itu pura-pura ya sebentar sekali 2 kali bisa. Tapi kalau selama-lamanya nggak bisa. Gaya bahasa itu sudah mengikuti orangnya. Dan tidak mungkin satu orang itu bisa mempunyai gaya bahasa yang berbeda dalam 2 kesempatan terus-menerus, nggak bisa. Zaman Orde Baru dulu saya kalau dengarkan pidatonya Harmoko itu tetap terus gitu. Ini sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden gitu. Selesai ngomong sih, ini sesuai petunjuk Bapak Presiden. Sampai terkenang sampai sekarang. Saya ingat dulu ada wartawan itu tertarik dengan sisirannya Pak Harmoko. Gitu. Kan lancip gitu, set gitu. Kemudian tanya, Pak Harmoko, kenapa sisirannya lancip? Ini sesuai petunjuk Bapak Presiden. Itu gak akan berubah, itu sudah gaya bahasa. Yang ketiga ada, kalau itu bukan karangan Muhammad, ada yang menuduh itu plesetannya Injil. Ya, jelek-jeleknya Quran, kalau itu karangannya Muhammad, kan itu bisa ngambil dari Injil dipleset-pleset kayak gitu kan. Ada yang menuduh begitu. Gara-gara apa? Muhammad pernah ketemu dengan Jabir. Jabir itu pemuda Nasrani. Gara-gara ketemu kemudian rame. Oh berarti yang diomongkan Muhammad itu sebenarnya ngambil dari Injil. Kemudian dibelok-belokkan gitu. Langsung dibantah oleh Allah dalam surat An-Nahl 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basar. Lisanul ladzi yulkhiduna ilahi a'jamiyun. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Langsung dibantah oleh Allah. Sungguh mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari pemuda Nasrani. Kalau dalam Quran enggak disebutkan pemuda Nasraninya siapa, itu Jabir. Dia mendapatkan Al-Quran itu belajar dari seorang pemuda Nasrani yang bernama Jabir. Maka Quran langsung menjawab dengan tegas apa? Lisanul ladzi yulkhiduna ilahi a'jamiyun. Lisan atau bahasanya orang yang dituduhkan mengajarkan Quran kepada Muhammad itu adalah lisan a'jamiyun. A'jami itu bahasa selain Arab. Artinya apa? Jabir itu enggak bisa ngomong Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal Al-Quran itu adalah kitab berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang jelas. Bagaimana mungkin Quran itu kita berbahasa Arab belajarnya sama orang yang nggak bisa ngomong Arab? Coba misalnya saya mau membuat karya tulis dalam bahasa Arab. Saya belajarnya sama Mas Firly gitu loh. Terus diajari apa? Kan Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Podo, Mogo Bodong, nggak apa sih. Yang keempat, kalau itu dituduhkan bahwa Quran itu karangannya Muhammad, ternyata Muhammad itu ummi. Ummi itu orang yang buta huruf. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa nggak bisa baca tulis kok bisa membuat karangan yang setebal itu? Wong mahasiswa saja yang bisa baca tulis, skripsi nggak selesai-selesai. Semakin tidak masuk akal. Maka kesimpulannya batil. Kalau dua kemungkinan batil, maka yang pasti benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Quran itu firman Allah, kalamullah, dan itu berfungsi sebagai mukjizat.
Alhamdulillah, zaman kenabian sudah berakhir. Dan Rasul Muhammad SAW itu nabi terakhir. Dan mukjizat itu mesti beriringan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Setelah nabi dan rasul, mukjizat selesai. Satu-satunya mukjizat yang masih sampai sekarang tinggal Quran. Berarti kita memegang Quran itu, kita masih menikmati mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Quran itu benar-benar isinya luar biasa untuk apa? Menyelesaikan semua problem kehidupan kita. Benar-benar mukjizat. Maka kalau ditandingkan dengan kemampuan akal manusia, diperes kayak apapun juga, tidak akan bisa mengalahkan Quran. Karena itu mukjizat. Itulah yang benar, Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa membuktikan satu saja Quran itu pasti, maka yang lain sudah wassalam. Berarti kalau Quran pasti benar, maka semuanya itu bisa dilihat dari kacamata Quran. Injil benar dari Tuhan apa enggak? Menurut Quran benar. Tapi menurut Quran juga Injil sudah kadaluarsa. Artinya apa? Sudah tidak boleh dipakai lagi. Taurat benar enggak dari Tuhan? Menurut Quran ternyata benar, itu dari Tuhan. Tapi sudah masa lalu, enggak boleh dipakai lagi. Dan sudah banyak dipalsukan Injil, Zabur malah sudah hilang. Tapi menurut Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tahu? Menurut Quran. Kenapa kita percaya Quran? Karena Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pasti. Caranya begitu. Berarti selain itu, kayak Weda, Tripitaka, itu karangannya manusia. Bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kan? Ternyata enggak harus 15 tahun. Cukup 15 menit, selesai. Nah, pertanyaan berikutnya, apa tujuan menciptakan manusia? Maka kita harus membuka Al-Quran. Jadi kalau ingin jawabannya, kita harus mengetahui informasi dari Al-Quran. Nah, apapun nanti yang kita buka dari Al-Quran, itulah jawaban yang pasti benar. Berarti harus siap-siap ya. Oke, siap kita buka. Nanti kalau jawabannya ternyata seperti tadi, tujuan hidup itu untuk mati, siap enggak? Harus siap. Kenapa? Ini yang pasti benar. Oke, siap? Apapun yang dikatakan Quran harus siap. Cocok enggak cocok, wangun enggak wangun. Ya Mas Firly, harus siap jadi menteri. Apapun kata Quran. Nah, apa informasi dari Quran? Bagaimana mengetahuinya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita ikuti segmen berikutnya. Wassalam. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.